Halo teman-teman, perkenalkan saya mewakili kelompok yang beranggotakan Fani Miktami dengan NIM 2005-10275 dan Helpa Melisa Nugrahaini dengan NIM 2005-10226. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi lapangan kami terhadap petani karet Kabupaten Muara Bungo. Di sini ada beberapa materi studi kasus yang kami observasikan saat bertemu dengan narasumber. Di antaranya yang pertama yaitu keadaan pelaku ekonomi rakyat yang diobservasi diantaranya meliputi pekerjaan, sistem produksi, penghasilan, biaya produksi, pengeluaran rumah tangga. Dan yang kedua yaitu diagnosis permasalahan yang dihadapi pelaku ekonomi. Yang ketiga, analisis sebab permasalahan, dan yang keempat solusi permasalahan dan gagasan kreatif dan inovatif. Nah, di sini keadaan ekonomi rakyat yang diobservasi yang pertama yaitu pekerjaan. Berdasarkan hasil observasi yang kami dapat dari responden kami di sektor pertanian perkebunan karet di daerah Muara Tebo, Desa Kilis, tepatnya di daerah Jambi, responden kami menyatakan bahwa penghasilan yang didapat untuk biaya kehidupan sehari-hari murni dari pendapatan hasil perkebunan karet. Yang kedua yaitu sistem produksi. Selanjutnya yaitu mengenai sistem produksi dari hasil perkebunan karet tersebut. Responden mengatakan jika hasil karet yang sudah diperoleh akan dijual dalam kurun waktu 2 kali dalam seminggu, yang kemudian getah karet tersebut akan diantarkan kepada agen karet menggunakan kendaraan bermotor atau kendaraan pribadi. Selanjutnya yaitu penghasilan. Responden menambahkan seluruh pendapatannya murni dari penghasilan penjualan getah karet yang sudah terjual dan tidak ada lagi penghasilan tambahan lain selain dari hasil penjualan karet tersebut. Selanjutnya yaitu biaya produksi. Mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produksi karet tersebut, responden menjelaskan sedikit mengenai rincian biaya yang dikeluarkan yaitu sebagai berikut. Responden mengeluarkan biaya sebesar 2 juta rupiah untuk penggunaan pupuk dan responden juga memberikan upah kepada penebas rumput sebesar 3 jutaan. Selanjutnya yaitu pengeluaran rumah tangga. Biaya responden mengeluarkan biaya-biaya keperluan rumah tangga untuk berbelanja kebutuhan harian, seperti kebutuhan dapur dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga yang tinggal di dalam rumah. Nah, poin kedua yaitu diagnosa permasalahan. Pada bagian ini memberikan pertanyaan mengenai perkiraan masalah yang sekiranya menjadi gejala penghambat terhadap proses berjalannya produksi karet dan hasil, dan berikut dijabarkan sedikit mengenai masalah karet tersebut. Pada tanaman karet, penyakit jamur akar putih diakibatkan oleh lahan yang dipenuhi sisa tanaman hutan atau bekas tanaman karet yang tidak dicabut dan dibakar yang menjadi serangan koloni jamur akar putih. Penyakit jamur akar putih dapat menyebabkan kematian tanaman langsung, sehingga populasi pohon persatuan luas menjadi berkurang dan sebagai akibatnya produktivitas kebun menjadi sangat rendah. Selanjutnya yaitu analisis permasalahan. Karet merupakan komoditi utama masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Tanaman karet juga telah dibudidayakan sejak awal tahun 1960-an. Tanaman karet juga merupakan salah satu komoditas perkebunan yang penting, sehingga upaya peningkatan hasil tanaman tersebut dilakukan. Penyadapan merupakan salah satu kegiatan pokok dalam budidaya tanaman karet. Turunnya harga karet yang terjadi saat ini menimbulkan masalah-masalah terhadap para petani karet di Kabupaten Muara Bungo, tepatnya di Tebo, Desa Kilis. Masalah-masalah yang disebabkan oleh turunnya harga karet yang semula 12.000 per kilogramnya, sekarang turun dengan 8.000 per kilogramnya. Hal tersebut membuat masyarakat mengalami penurunan pendapatan sehari-hari, sehingga masyarakat Muara Bungo Desa Kilis sebagian besar mencari penghasilan sampingan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Bahkan ada yang bekerja sebagai buruh bangunan
jualan gorengan, dan lainnya. Turunnya harga karet ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pabrik sebagai penetap harga dan kualitas karet yang rendah. Nah, poin selanjutnya yaitu solusi permasalahan dan gagasan kreatif dan inovatif. Di sini kami akan memberikan solusi permasalahan menurut kami sendiri, yaitu membuat regulasi atau kebijakan yang inovatif, meningkatkan kualitas karet, meningkatkan penggunaan karet alam untuk keperluan industri, meremajakan tanaman karet, dan membuat usaha sampingan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.